dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi bisa menjadi bahan muhasabah kita, terutama terkait dengan kemanusiaan, keimanan kita, dengan apa yang kita saksikan saat ini di Palestina. Baik, Sister Villa, sebelum kita berlanjut, kami persilahkan Sister Villa untuk open cam dan menggunakan virtual background berikut yang sudah disediakan ya di kolom chat. Oke. Baik, langsung saja kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sesi utama di Caring with Sharing kali ini. Sebelumnya kita sapa dulu pemateri kita, narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Teh Farah Konita. Mungkin sedang dalam Assalamualaikum. danau. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Teh Farah Konita. Eh, Sebentar. siap-siap, Teh. Udah. Bentar ya. Ya, ini pemateri narasumber yang mungkin kita sudah tunggu-tunggu ya, Sister Villa semua nih akrab disapa Teh Konit gitu. Teh Konita. Insyaallah. Masya Bismillah. Allah, ya. Teh Konita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Baik, Sebelumnya sebelum suara sudah jelas? sangat jelas, Teh. Sangat Alhamdulillah. jelas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Mungkin kita sebelum kita beralih untuk mendengarkan materi dari Teh Farah Konita, kita simak dulu, kita lihat bersama eh, CV dari Teh Farah Konita. Beliau merupakan ibu dengan satu orang putri dan lulusan S1 Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Dan beliau merupakan seorang aktivis Kepalestinaan Smart 171, Solidarity of Muslim for Al-Quds Retaken, dan komunitas keislaman itu Temani, Teman Iman dan Ilmu, Tempa Iman dan Ilmu. Dan yang mungkin yang paling nggak asing ini buat saya pribadi karena saya sangat suka buku-bukunya Teh Konita. Buku-bukunya tuh sangat-sangat relate gitu dengan kehidupannya manusia gitu ya, dengan apa yang kita rasakan bersama. Nah, ini ada buku-bukunya nih. Yang pertama Seni Tinggal di Bumi, yang kedua ada Nyala Semesta, dan yang ketiga nih Teh yang saya selalu baca berkali-kali, yaitu Hidup Satu Kali Lagi dan juga Bertemu Dewasa. Dan beliau juga merupakan seorang content creator, bisa dicek nanti di Instagramnya kalau ada yang belum follow. Tapi saya yakin sih, Istri Starvilla di sini pasti sudah follow dong, @konit. O-nya triple ya. Dan juga beliau juga punya podcast Cinta Lewat Cerita. Masya Allah. Dan ini kesempatan yang sangat berharga bertemu dengan Teh Konita membahas Stand with Humanity dalam kegiatan Caring with Sharing kali ini. Namun sebelum itu, mumpung masih fresh, mumpung Sister Villa masih cantik-cantik, Masya Allah, kita foto bersama terlebih dahulu sebelum mendengarkan materi. Ken bisa on cam dulu semua Sister Villa yang hadir. Nah, Masya Allah. Oke, Ken, kita mulai dengan senyuman dulu ya. Selain on cam harus senyumnya juga dong, harus ceria. Ya, Masya Allah. Baik, dalam hitungan ketiga, kita mulai foto bersama dulu. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi ini gimana nih? Begini aja kali ya. Karena nggak boleh ada jari-jari, kita nggak boleh ada yang menunjukkan jari-jari, kita gini, kepalkan tangan. Kepalkan tangan, silahkan teteh-teteh semua, Sister Villa semua. 1, 2, 3. Oke, mungkin apakah sudah tertangkap semua wajah-wajah cantiknya Sister Villa kali ini? Oh, baik, sepertinya sudah ya. Baik, kita akan langsung saja mendengarkan materi. Mungkin Sister Villa sudah nggak sabar mendengarkan cerita, mendengarkan
kata-kata manis gitu dari Teh Konita. Baik, Teh Konita kami persilahkan. Ya, atur nuhun Teh Elina dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini bertemu dengan teman-teman ya, sahabat muslimah semuanya. Insya Allah orang-orang luar biasa yang Allah pilih untuk bisa berdiri bersama-sama membantu membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina, untuk juga bisa bersama-sama dalam pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Masjid Suci ketiganya umat Islam, Masjid Al-Aqsa, masjid yang sangat-sangat dekat dengan hati kita semua, insya Allah umat Islam ya. Pertama-tama kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang luar biasa besar, nikmatnya yang tidak terhingga, yang masih memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kebersamaan dengan orang-orang yang solih, nikmat bisa terbuka, terketuk hatinya dalam bencana kemanusiaan yang luar biasa yang terjadi di Gaza saat ini. Kemudian salawat serta salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti, ya. Dan dahulu Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, begitu juga para nabi dan rasul itu membela Masjid Al-Aqsa. Maka kita pun hari ini, kita sebagai umatnya, kita pengen dibangkitkan bersama dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya kelak. Semoga ini adalah cara kita untuk nantinya dibangkitkan, dibersamakan dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya insya Allah. Sebelumnya izin untuk share screen. Oke, bismillah. Eh, Stand with humanity, kita semua saat ini sepakat sama-sama untuk berdiri bersama dalam kemanusiaan. Hari ini kita melihat tragedi atau bencana kemanusiaan yang sangat besar gitu ya, dalam 1 bulan lebih, 40 hari lebih penggempuran Gaza yang dilakukan oleh Israel, puluhan ribu bom, ya, puluhan ribu ton bom yang dijatuhkan oleh Israel sampai saat ini itu merenggut belasan ribu rakyat Gaza, dan ini Masya Allah ya, membuka mata dunia. eh Hal yang sangat luar biasa kalau yang saya lihat ya. Alhamdulillah, karena beraktivitas di Smart Satu Tujuan itu adalah komunitas kepalestinaan, kami bergeraknya di edukasi. eh aku pribadi melihat bagaimana perubahan dari eh, meningkatnya kepedulian orang-orang, ya, berubahnya citra orang-orang, citra yang dilihat sama orang-orang, sama apa yang terjadi di Palestina, sama apa yang terjadi di Gaza. Dulu ketika tahun 2016, ya, nggak pernah tuh ada kejadian yang seperti ini, di mana semua orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai penjuru dunia itu untuk bersuara lantang membela Palestina. Kami bersama Palestina, kami bersama Gaza. Influencer-influencer yang dulu eh, kayaknya tuh nggak pernah nggak pernah kami terpikir gitu bahwa mereka tuh akan speak up. Hari ini berbondong-bondong influencer atau bahkan artis-artis dengan puluhan juta followers. Kemudian ibu-ibu, ya, bahkan kalau mendengar banyak kisah ya, ibu-ibu nih tetangga di sekitar itu udah, Masya Allah, kepeduliannya udah luar biasa ya. Obrolannya ketika sore hari itu tentang boykot. "Ah, saya mah udah nggak makan lagi di McD misalnya. Oh, saya mah udah nggak beli lagi produk ini, produk itu, dan seterusnya." Ini adalah sebuah berkah yang luar biasa dari perjuangan pembebasan Palestina, perjuangan kemerdekaan, ya, dengan berbagai macam eh, kejadian-kejadian yang menyayat hati ya. Tapi ada hal-hal luar biasa juga yang hari ini kita lihat ya. Bagaimana orang-orang itu akhirnya dengan yakin mereka berdiri, mereka membela Palestina. Sebelumnya, kalau kita tahu itu Israel menggelontorkan dana yang sangat-sangat besar untuk mencitrakan dirinya tuh baik. Disebutnya Hasbara Project. Itu proyek PR-nya Israel untuk
nge-twist gitu ya di mata dunia bahwa ini tuh adalah konflik loh, dua-duanya punya kepentingan loh, dan seterusnya. Tapi sekarang semuanya terbuka, semuanya memahami bahwa ini adalah penjajahan, bahwa ini adalah genosida, bahwa banyak orang yang akhirnya bersuara dan berdiri bersama Palestina. Ini ada sebuah mungkin sebuah foto ya yang menggambarkan bagaimana kondisinya saat ini. It's not happening here, but it's happening now. Mungkin saat ini kita nggak melihat apa yang terjadi di Gaza. Mungkin kita melihat hari ini yang punya anak, yang punya bayi masih bisa aman, masih bisa makan, masih bisa menyusui, masih bisa bermain. Tapi saat ini yang terjadi di Gaza banyak sekali bayi-bayi yang mungkin ada yang harus diamputasi atau bayi-bayi yang lahir prematur. Mereka nggak bisa mendapatkan pasokan listrik, nggak bisa mendapatkan hal-hal mendasar yang harusnya didapatkan oleh manusia. Dan kita semua, kita berdiri di atas kemanusiaan. Ini sedikit review ya. Dari 7 Oktober sampai November 23 ini kemarin, mungkin hari ini jumlahnya lebih banyak, dan mungkin yang belum ketahuan eh, orang-orang yang syahid yang mungkin ribuan jumlahnya tertimbun di bawah gedung-gedung yang hancur, mungkin jumlahnya bisa banyak lagi, lebih banyak lagi di Gaza sekitar ya 14.532 ya korban jiwa. Orang-orang yang syahid 6.000 diantaranya adalah anak-anak. Ya bisa kita bayangkan bagaimana kejamnya penjajahan Israel, bagaimana brutalnya penjajahan yang mereka lakukan. Ya, begitu banyak kejahatan-kejahatan internasional yang melanggar hukum-hukum internasional yang sudah dilakukan oleh Israel. Ya, apakah dengan bom fosfornya, apakah dengan menyasar ibu, wanita, dan anak-anak sampai 6.000 anak-anak yang wafat, apakah menembaki rumah sakit, menembaki masjid-masjid, ini udah bencana kemanusiaan yang luar biasa. Ya, dan harusnya kita semua bergerak. Seharusnya kita semua tergerak untuk bisa membela saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ini yang terjadi saat ini ya. Saat ini kondisinya sedang genjatan senjata ya. Ini adalah waktunya kita untuk sama-sama mengirimkan bantuan, mengirimkan donasi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena saat ini pintu-pintu perbatasan di Rafah itu sedang dibuka dan waktunya itu hanya hanya beberapa hari gitu ya. Gencatan senjatanya 4 hari dan di antara hari itu ada waktu bantuan itu dibolehkan untuk masuk. Gitu. Ini kesempatan kita untuk membantu teman-teman yang ada di Palestina. Ya, kenapa sih harus bela Palestina? Ya, mungkin eh, masih banyak yang belum memahami atau banyak juga yang akhirnya baru menyadari isu Palestina itu setelah 7 Oktober. Setelah penyerangan besar-besaran di Gaza, akhirnya orang-orang mulai sadar, mulai berpikir ini sebenarnya ada apa masalahnya? Ya, kenapa perannya tidak kunjung usai? Sebenarnya siapa pihak yang benar? Atau mungkin banyak juga yang mendengarkan hoax, katanya eh, ini adalah konflik perebutan wilayah. Sebenarnya ini adalah wilayah Israel. Sebenarnya ini adalah wilayah Palestina. Mana yang benar? Ya mungkin kita ada yang belum memahami sebenarnya apa yang terjadi di Palestina. Gitu. Maka ketika kita ngomongin yang hari ini bencana kemanusiaan yang sangat besar yang hari terjadi di Gaza, kita nggak berbicara dari 7 Oktober. Kita nggak berbicara dari perlawanan yang dilakukan pejuang Palestina sampai hari ini. Tapi kita berbicara dari 70 tahun lebih sebelumnya. Kita berbicara dari tahun 1948, ya, ketika penjajahan Palestina itu dimulai. Ya, ini yang harus kita lihat. Kita harus melihat dari kacamata atau perspektif yang lebih luas bahwa ini kita ngomongin soal penjajahan. Apa yang terjadi 7 Oktober sampai hari ini, penyerangan, perlawanan para pejuang Palestina itu adalah akibat, yaitu adalah perlawanan yang sudah dimulai dari 1948. Dan kita sebagai bangsa Indonesia ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Ya, kita ini adalah bangsa yang sudah merasakan penjajahan dan berhasil melawan penjajah itu. Gitu. Maka harusnya kita punya empati ketika melihat ada negara yang saat ini masih dijajah. Apalagi negara itu adalah tanah suci umat Islam. Apalagi negara itu ada kota suci Al-Quds, ada Masjid Al-Aqsa, masjid suci umat Islam. Ya, seperti apa sih sebenarnya penjajahan Palestina ini berlangsung? Ini ada infografis ya yang insya Allah akan memudahkan kita untuk melihat bagaimana wilayah Palestina itu semakin lama semakin kecil, semakin sedikit. Ya, wilayah Palestina ini yang warna hijau. Nah, kita bisa melihat kalau ini bahkan dari 1918. 1918 sampai 2017. Ya, terus gimana teh sekarang 2023? Kondisinya lebih sedikit lagi. Ya, insya Allah kita bahas perlahan-lahan. Ini 1918, apa yang terjadi di 1918? Di 1917-nya itu ada yang namanya Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini dikeluarkan oleh pemerintahan Inggris. Ya, makanya ada ungkapan kenapa hari ini Inggris itu menanggung dosa masa lalu. Dosa masa lalu ketika di tahun 1917 itu dikeluarkan Deklarasi Balfour. Apa isinya? Ya, ini Bapak Balfour dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia boleh menjadikan wilayah Palestina sebagai homeland mereka, sebagai rumah mereka. Ya boleh orang-orang itu pindah, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia pindah dan menetap di Palestina. Itu isi perjanjian Balfour. Ya, jadi dari awal orang-orang Yahudi di itu pindah ke Palestina, bermukim di Palestina itu udah setidak masuk akal itu perjanjian Balfour. Ini perjanjian yang sangat berbahaya dan sama sekali tidak bisa diterima dalam kacamata hukum internasional. Ya bayangkan nggak boleh ada, harusnya nggak boleh ada sebuah negara, walaupun dia negara yang kuat, dia negara adidaya, kemudian berhak bikin peraturan memindahkan sekelompok orang, kemudian bermukim di negara yang ada pemerintahannya, yang ada rakyatnya, yang sudah berdiri dengan damai, dengan tentram, di mana tiga agama tuh bisa hidup sebelumnya dengan damai di Palestina. Ya, sebelumnya kan sedang di bawah kekuasaannya Turki Utsmani. Ya, kemudian ada perjanjian Balfour ini yang akhirnya membuat orang-orang Yahudi di berbagai penjuru dunia, khususnya dari Eropa ya, mereka bermigrasi, pindah dan bermukim di Palestina. Ya, ini udah nggak make sense. Bayangkan kalau sekarang siapa negara yang dikdaya Amerika. Misalnya Amerika tiba-tiba bikin deklarasi kalau orang-orang Yahudi di Israel boleh pindah ke Indonesia dan menetap di Indonesia. Bagaimana sikap kita? Pasti kita semua menentang. Wah, siapa ini? Ini bangsa kita, ini tanah kita. Ya kenapa ada orang yang tiba-tiba masuk kemudian menetap? Ini 1918, kemudian 1918 terjadilah migrasi. Ya, kita sudah bisa melihat ya, ini tadinya wilayah yang diduduki sama orang-orang Yahudi yang tadi bermigrasi, itu segini doang nih. Ya, kecil-kecil kan, masih sangat sedikit. Tapi ternyata jumlahnya makin banyak. Ya, bisa ada puluhan ribu orang yang bermigrasi setiap tahunnya. Ya, sehingga 1947 ini udah makin banyak lagi nih, makin banyak yang pindah di tanah Palestina gitu ya, banyak tanah-tanah Palestina yang dibeli gitu ya atau diambil paksa gitu sampai di 1947 ini ada keputusan ya dari PBB bahwa negara Palestina itu dibagi dua. Ya, dibagi dua sekitar 50% 50% lah sekitar segitu. Yang 50%-nya buat Palestina, 50%-nya buat Israel. Atau yang disebut, mereka menyebutnya dengan cara damainya lah. Ya, ini untuk mengimbangi atau menengahi perebutan wilayah ini akhirnya dibagi dua. Ya, walaupun ini juga sesuatu hal yang sangat salah. Ya, ini adalah penjajahan. Harusnya solusinya penjajahnya diusir keluar dari negara Palestina. Ini kenapa malah dibagi dua? Ya, kemudian 1948 berdirilah negara Israel.
ya, dan mendeklarasikan dirinya bahwa Israel berdiri. 1948. Ya, 1960 ada apa? Ada perjanjian lagi. Ya, ada perjanjian damai lagi dalam tanda kutip ya. Ini bukan perjanjian damai sebenarnya, tapi penjajahan. Ya, namanya perjanjian Oslo. Yang mana wilayah Palestina semakin sedikit lagi. Kalau tadi berkisar 50-50, kalau 1960 itu Tuh. sudah tinggal Gaza. Nah, ini Gaza teman-teman ya. Ini Gaza yang hari ini digempur habis-habisan. Dan tepi barat. Nah, yang ini namanya tepi barat. Di sini ada Masjid Al-Aqsa. Di sekitar sini lah ya. Masjid Al-Aqsa, masjid sucinya umat Islam. Ya, yang menjadi alasan para pejuang Palestina saat ini menjaga tanah airnya. Kenapa? Karena ada masjid suci umat Islam yang menjadi tempat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Ya, semakin sedikit lagi wilayahnya. Ya, makanya saat ini kenapa ada ungkapan, oh kenapa nggak perjanjian damai aja, kenapa nggak two state solution aja? Ya karena seperti ini kondisinya. Ketika perjanjian damai itu justru dijadikan alat untuk semakin menjajah. Ternyata sudah tinggal Gaza dan tepi barat, ya 2017 kondisinya Nah, semakin susah lagi. oh, oh. Gaza kondisinya di Heeh. blokade, ya di blokade. Mm-mm. Bayangkan tinggal dalam suatu wilayah 8, 7, 8. kira-kira besarnya setengah dari Ada. kota Jakarta, Heeh. kemudian di perbatasannya itu dibangun tembok-tembok yang tinggi, ya, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana, dan di lautnya juga dibatasi. Jadi memang diblokade dari laut dan dari daratnya. Ya, perbatasan-perbatasan ditutup. Perbatasan ke wilayah Palestina yang sudah dijajah oleh Israel itu namanya perbatasan Eretz, itu ditutup. Ya, harus ada pemeriksaan yang cukup ketat gitu kalau mau keluar. Kemudian di yang berbatasan dengan Mesir di sini itu juga ditutup namanya perbatasan Rafah. Ya, hari ini kalau kita dengar perbatasan Rafah ditutup sehingga bantuan kemanusiaan susah untuk masuk. Nah, ini di bagian sini, diblokade juga sama sama Israel. Tapi Barat gimana kondisinya? Masih dijajah juga. Ya, jadi udahlah Palestina. Wilayahnya sedikit, ini yang sedikit juga masih terus didirikan pemukiman-pemukiman ilegal. Ini teman-teman, bedakan ya, kalau yang ini tepi baratnya tuh hijau semuanya. Kalau yang ini tepi baratnya udah hilang ya di bagian tepi sebelah sininya hilang, kemudian di bagian tengahnya tuh jadi banyak hitam-hitamnya. Nah, itu adalah pemukiman-pemukiman ilegal yang didirikan oleh Israel. Ya, dan ada banyak sekali aksi-aksi apartheid yang ada di tepi barat dan di Gaza. Ya, apakah di tepi barat juga dibangun tembok-tembok yang memisahkan antara warga Palestina dan warga Israel? Kemudian kondisi atau suplai air bersihnya tuh berbeda. Kalau untuk masyarakat Israel itu banyak ya. Kalau buat orang-orang di tepi barat itu mereka harus bawa-bawa dirigen, ya mereka kesusahan air, kemudian akses kesehatannya berbeda, pajak-pajaknya berbeda. Wah, pokoknya hidup dalam penjajahan yang luar biasa. Bagaimana kondisinya sekarang di 2023? Wah, makin parah. Ya, tepi barat ini makin sedikit lagi wilayahnya. Ya, kemudian Gaza, wah digempurnya luar biasa. Kita bisa melihat saat ini yang terjadi. Itu dan kalau kita melihat bagaimana korban jiwa yang sudah dihasilkan, ini datanya 18 Oktober ya. Kita bisa melihat ini kalau dari rentang dari tahun 1988, ya, ini kita ngomong 1988 ya. Kalau kita ngomong dari awal penjajahan Palestina di 1948 itu lebih banyak lagi berarti korban jiwa yang dihasilkan. Sampai 2023, 18 Oktober, ini jumlahnya 15.726 dan lebih banyak lagi ya. Ini di tahun 2023 baru kisaran 4 ribuan nih yang syahid. Kalau sekarang kan sudah 14.000 gitu. Maka sangat mungkin ini bertambah 10.000 ya 25.726 yang wafat, yang terbunuh kalau kita ngomongin dari 1988. Dan ini sangat berbanding terbalik dengan korban jiwa dari pihak Israel. Ya, maka ini bukan konflik. Ya, banyak media massa yang mengatakan ini adalah konflik Palestina dan Israel. Ini adalah konflik perebutan wilayah. Kalau diksinya konflik, itu berarti keduanya punya hak yang sama
untuk tanah ini. Tapi kan datanya tidak seperti itu. Datanya kalau kita lihat tadi dari sejarah 1918, 1948, ya ini adalah penjajahan. Ya ini adalah haknya tanah Palestina. Ya maka ini adalah penjajahan yang harus kita bela, yang harus kita berdiri di atasnya, berdiri membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya apalagi kalau melihat dari daftar-daftar kejahatan yang dilakukan Israel. Ya kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Gitu. Kemudian kondisinya, bagaimana kondisi Al-Aqsa saat ini? Nah, ini masjid sucinya umat Islam. Ya, sama kedudukannya seperti Masjidil Haram, seperti Masjid Nabawi. Kalau kita lihat di Quran surat Al-Isra ayat 1, Allah itu eh, berfirman ya bahwa Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ya, Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu seperti ada sesuatu hal yang tidak terputus. Ya, dua-duanya mulia. Ya, dua-duanya masjid sucinya umat Islam. Bahkan Al-Aqsa ya pernah menjadi kiblatnya umat Islam sebelum akhirnya berpindah ke Masjidil Haram. Ya, ini juga sesuatu yang harus kita pahami. Ya, jangan sampai kita nggak ngerti nih apa sih yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Ini kita bisa lihat ada sebuah foto yang sangat fenomenal yang menjadi cita-citanya Zionis Israel. Ya, apa cita-citanya? Di sini kita bisa lihat ini adalah wilayah Al-Quds, ini adalah wilayah Al-Aqsa, tapi sudah tidak ada lagi Masjid Al-Aqsa. Ya, sudah tidak ada lagi Masjid Qubatus Sakhra. Kalau Masjid Kibli masih ada nih, ya, yang kubahnya hitam. Tapi Masjid Qubatus Sakhra yang kubahnya emas nih udah nggak ada, berganti dengan kuil Solomon, ya kuil ketiga. Dan ada banyak sekali saat ini di tepi barat itu aktivis kuil ketiga yang pengen banget menjadikan ini eksis. Ya, maka saat ini kita juga sedang melihat penjajahan yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, pencurian masjid suci kita. Ada apa? Ada peresmian Yahudi meratap di dinding Buraq. Ya, kalau kita lihat, oh ada di barat sini nih, ada yang namanya dinding Buraq, tempat Rasulullah dulu memarkirkan kendaraan buruknya. Ya, sekarang jadi apa namanya? Namanya jadi dinding ratapan. Tempat umat Yahudi beribadah. Awalnya tidak di situ. Yaitu juga salah satu penjajahan yang dilakukan oleh Zionis. Pernah ada pembakaran Masjid Al-Kibli. Tiap Ramadan mungkin kita sering lihat, sering ada baku tembak di Masjid Al-Aqsa. Ya, orang-orang jamaah yang sedang sholat tarawih, sedang beribadah ditembak-tembakin. Ya, atau setiap perayaan-perayaan hari besarnya Yahudi, orang-orang itu, jamaah Yahudi masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, kemudian melakukan ritual Talmudiyah. Ya, itu penistaan. Bayangkan hal yang sama terjadi pada Masjidil Haram. Kalau kita hari ini nggak bisa ngerasain marahnya, ya karena kita mungkin belum memahami, bayangkan itu terjadi pada Masjidil Haram. Ya, ada yang melakukan Talmudiyah di Masjidil Haram, marah nggak kita? Ya, marah. Ya, bayangkan ada tentara-tentara, polisi-polisi Israel yang masuk ke dalam Masjidil Haram menembaki jamaah-jamaahnya yang lagi tawaf. Ya, harusnya kemarahan itu juga yang kita rasakan saat ini ketika ada penistaan di Masjid Al-Aqsa. Ada penggalian sistematis yang membahayakan pondasi Masjid Al-Aqsa. Jadi di bawah tanahnya Masjid Al-Aqsa dan Undangan kan sekitar. bukanya tetap dari pagi aja, Mas Boy. Pak Hikman ganti, tapi undangannya jam 11. Yaitu dilakukan di bawah Masjid Al-Aqsa. Mereka menggali dengan dalih ingin melakukan penelitian bahwa di bawah tuh ada peninggalan-peninggalan dari kuil ketiga. Kemudian pembatasan usia jamaah yang boleh berkunjung dan waktunya. Jadi dijaga sekarang nggak boleh orang-orang umat Islam itu, jamaah umat Islam itu masuk dengan mudah. Ya, hanya boleh yang umurnya itu 60 tahun ke atas. Ya, apalagi saat ini itu jadi semakin sepi. Saat ini dikuasai dan diatur oleh tentara penjajah Zionis Israel dan dipenuhi sekitarnya
di kota suci Al-Quds ini dengan pemukiman-pemukiman Yahudi. Ya, jadi memang dilakukan secara sistematis gitu. Mungkin ada di antara kita yang akhirnya berpikir atau mungkin sering mendengar nih selentingan-selentingan, ya ngapain kita mikirin Palestina? Urusan kita juga udah banyak. Punten ya. Ya, urusan kita udah banyak, ngapain mikirin Palestina? Ya, lihat ya, tidak ada yang peduli. Sedikit meme ya. Ketika kita berpikir seperti ini, atau ngapain sih ngurusin yang jauh? Ya, di Indonesia juga banyak kok yang em, banyak masalah kok. Di Indonesia juga banyak kok yang perlu dibantu. Maka, mari kita lihat sejarah sejarah bangsa Indonesia yang ternyata, ya, ini selain dari sisi kemanusiaan ya, dari sisi kemanusiaan kita sudah melihat bagaimana korban-korban yang berjatuhan, bagaimana parahnya. Tapi ternyata kalau kita melihat dari kelindan ya, hubungan sejarah antara Indonesia dan Palestina, ternyata para pendiri bangsa kita itu memberikan teladan yang sangat-sangat baik dalam pembelaannya terhadap Palestina. Pembelaannya terhadap negeri yang sedang saat itu dijajah, lagi awal mula dijajah. Di tahun 1930, ya ini berarti 15 tahun sebelum Indonesia merdeka. Ya, kalau 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, gimana kondisinya? Banyak masalah nggak? Ya pasti banyak masalah. Ya belum merdeka, mungkin masih ada penjajah, masih ada urusan ini dan itu. Tapi ternyata Jong Islametenbon ini adalah awal mula dari perkumpulan pemuda yang akhirnya membuat Sumpah Pemuda. Itu mereka sudah berkumpul nih, pemuda-pemuda dari berbagai negara Indonesia berkumpul kemudian menyatakan pembelaannya untuk Palestina. Dan mereka menolak pendirian negara Israel. Ini 1930, negara Israel belum berdiri. Ya, karena berdirinya 1948, tapi sudah sejak 1930 mereka menyuarakan, mereka bersuara, anak-anak mudanya bersuara untuk membela Palestina, menolak penjajahan, menolak pendirian negara Israel. Ya, mereka membuktikan bahwa ketika kita punya masalah, ketika kita juga punya banyak hal yang harus diurusi di negeri kita, itu tidak menjadi alasan untuk kita juga bisa bersuara dan membela Palestina. Ya, membela negeri yang juga sedang tengah terjajah. Ya, Masya Allah, ternyata para pendiri bangsa kita itu nggak kerdil pikiran. Ya, nggak selesai dulu deh urusan kita, baru kita mikirin urusan yang lain. Bisa sambil seirama gitu ya. Paralel nih sama sambil kita mengurusi apa yang terjadi di negeri ini. Kita juga peduli apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Indonesia. Kita juga bersuara. Kita juga peduli untuk Palestina. Kemudian di tahun 1945 ketika Indonesia itu merdeka memproklamasikan kemerdekaannya, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir yang saat itu mufti Palestina, Amin Al-Husaini, ya, muftinya Palestina itu berdiri yang paling depan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. 1945 kondisinya gimana Palestina? Lagi dijajah. Ya, lagi banyak tuh tentara-tentara Irgun yang menyerang orang Palestina. Bahkan Mufti Amin Al-Husaininya pun lagi buron, lagi dikejar-kejar sama tentara Inggris, sama tentara penjajah. Lagi susah kondisinya. Tapi dia masih bisa membela dan mendukung kemerdekaannya Indonesia. Ini kan akhlak-akhlak yang luar biasa. Ya, ini tuh peri kemanusiaan yang luar biasa. Contoh-contoh untuk kita saat ini. Ya, atau bagaimana konsistensi pembelaan Indonesia dari dulu sampai sekarang. Ya, dari Insinyur Soekarno terus ya, sampai saat ini Presiden Jokowi semuanya berdiri membela Palestina. Ya dulu dari dulu ya upaya normalisasi
upaya pengakuan negara Israel di Palestina, di Indonesia, ya itu udah sering terjadi. Ya, gimana caranya banyak utusan-utusan dari negara Israel agar pemimpin-pemimpin Indonesia itu mengakui adanya negara Israel. Ya, tapi sejak Soekarno ya, Soekarno itu mengatakan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Ya, luar biasa. Ya, jadi jangan sampai para pendiri atau teladan-teladan dari founding fathers Indonesia aja udah mencontohkan kepedulian yang besar. Jangan sampai kita yang saat ini merasa ngurusin diri sendiri aja dulu deh. Ya, jangan sampai kita bersikap egois. Gitu ya. Ini adalah salah satu kutipan dari eh, lagu kebangsaan Indonesia, ya, lagu bangsa Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita pengen berdiri membela Palestina, kita pengen berdiri bersama kemanusiaan, maka yang pertama kali harus dibangun adalah jiwanya. Jiwanya dulu dihidupkan, ya, baru kemudian badannya akan ikut tergerak. Jangan-jangan ketika kita tidak bergerak, kita tidak melakukan apapun untuk kemanusiaan, untuk bencana kemanusiaan yang saat ini terjadi di Gaza, karena jiwa kita yang mati. Ya, sampai akhirnya tidak kita nggak peduli, kita nggak tergerak sama apa yang terjadi di Palestina. Ya, ini ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 ya, Palestina bagi seorang muslim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini janji Allah memberkahi sekelilingnya. Sekeliling Masjid Al-Aqsa itu dengan keberkahan. Kadang kita ngerasa kalau aku mah jauh dari Masjid Al-Aqsa, kita di Indonesia secara geografis jauh banget. Ya, kita mendapat keberkahannya nggak ya? Ternyata ketika kita menilik tafsirnya, keberkahan yang didapatkan, yang diperuntukkan Allah untuk Masjid Al-Aqsa itu tidak hanya dari segi geografis, tapi juga dari segi hati, dari segi jiwa. Jiwa-jiwa yang dekat dengan Masjidil Aqsa. Walaupun raganya jauh, maka mereka pun akan mendapatkan keberkahan yang besar. Jadi insya Allah kita percaya bagi seorang muslim ketika kita membela Palestina, kita membela Masjidil Aqsa, kita membela tanah suci Al-Quds, Baitul Maqdis, ya maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari bumi para nabi. Ya. Kemudian kita lihat nih bagaimana perjuangan dalam kemerdekaan Palestina dan nilai-nilai yang bisa kita ambil, ya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam kemerdekaan Palestina. Ya, pertama, kita belajar untuk tidak menyerah dengan batasan. Jadi orang-orang yang sangat kreatif, walaupun dijajah, walaupun digempur, tapi mereka tidak menyerah dengan batasan. Mereka masih bisa ya, yang sampai hari ini ya melakukan operasi Badai Al-Aqsa. Ini adalah upaya perlawanan mereka terhadap penjajahan. Ya walaupun kalau kita lihat ini kondisinya nggak berimbang. Israel punya tank, punya pesawat tempur, punya berbagai macam senjata-senjata, punya sumber daya yang sangat-sangat besar. Ya, pejuang Palestina punya apa? Di Gaza, di tepi barat punya apa mereka? Nggak ada tank, nggak ada pesawat tempur, tapi mereka tetap berjuang. Mereka tetap punya harapan untuk membebaskan tanah mereka. Ya, maka jangan sampai kita di sini, kita banyak alasannya. Ya, dengan tantangan-tantangan yang mungkin tidak seberapa dibandingkan saudara-saudara kita di Gaza, kita banyak menyerahnya. Aduh, nanti deh kita juga lagi sibuk nih, lagi banyak kerjaan. Atau mungkin yang tadinya ingin berdonasi, kemudian mikir-mikir lagi, aduh masih banyak kebutuhan ini, kebutuhan itu. Masih banyak yang pengen dibeli, pengen ini, pengen itu.
Kemudian akhirnya menyerah begitu saja. Yaudah nanti aja lah bantuinnya. Atau merasa, ah udah banyak orang-orang yang bergerak membantu Palestina, kita nggak usah deh. Ya, hati-hati jangan sampai kita menyerah dengan batasan. Kemudian mereka bikin terowongan di Gaza. Jadi kalau kita ingat tadi ya bagaimana Gaza itu merupakan penjara terbesar di dunia karena dibangun tembok-tembok yang tinggi dengan pengawasan-pengawasan yang ketat, mereka bikin terowongan di bawah tanah yang akhirnya membuat mereka bisa bertahan sampai saat ini. Atau mereka bikin senjata layang-layang misalnya. Nggak punya drone karena drone itu mahal, pakai layang-layang. Ya, mereka pernah bisa membakar kebun-kebun Israel ya dengan layang-layang. Atau misalnya penyelundupan sperma. Ini adalah upaya para wanita, para ibu-ibu di Palestina untuk bisa melanjutkan keturunan mereka. Kenapa? Karena mereka butuh generasi-generasi selanjutnya untuk membebaskan Palestina. Sedangkan sangat susah untuk memiliki dan membesarkan anak di Gaza, di Palestina. Banyak para janda yang suaminya ditawan Israel selama puluhan tahun. Banyak para janda yang suaminya sudah lebih dulu syahid, apakah karena serangan rudal Israel atau karena tentara Israel, ya macam-macam lah. Tapi mereka tetap berupaya, gimana ya caranya agar tetap bisa memiliki keturunan. Itu maka ada yang melakukan penyelundupan sperma. Ya, sperma dari para ayahnya yang ditawan itu dibawa kemudian langsung diproses di dokter bayi tabung. Dan Masya Allah, ya banyak yang berhasil. Ya, bismillah, bifadlillah. Ya, ada kisah seorang ibu yang berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan anak. Kemudian akhirnya dari penyelundupan sperma ini berhasil lahir 4 bayi sekaligus. Ya, jadi kembar 4, Masya Allah. Dan pada penyerangan kemarin, ya, di antara 7 Oktober itu, sampai sekarang, keempat bayi itu syahid. Masya Allah, ini perjuangannya yang luar biasa. Ini yang terjadi. Ya, dan semuanya berjuang dengan perannya masing-masing. Ya, kalau kita lihat ya bagaimana update kondisi dari teman-teman kita yang ada di Gaza. Ada yang berjuangnya itu dengan menjadi jurnalis. Ya, sampai saat ini ada berapa puluh jurnalis yang akhirnya menjadi korban, menjadi syuhada karena terkena rudalnya Israel. Wah, itu peran yang luar biasa saat ini. Ya, bagaimana jurnalis-jurnalis itu mampu mengabarkan apa yang terjadi di Gaza saat ini. Yang mungkin nggak keluar di media-media massa Barat misalnya. Media-media massa yang suka nge-twist informasi yang ada di Gaza. Ya, siapa tuh yang berjuang? Jurnalis-jurnalis yang ada di Gaza. Ya, yang dia berupaya mencari sinyal, ya, karena sangat susah internet itu di Gaza. Mereka berjuang gimana caranya menghidupkan HP-nya, karena nggak ada listrik di sana. Ada yang pakai aki mobil, ada yang pakai, oh macam-macam. Tapi mereka melakukan perannya dengan baik. Ada yang perannya itu sebagai supir ambulans. Ya kadang mungkin kita sepelekan, ah cuma supir ambulans. Ah, Masya Allah supir ambulans di Gaza. Itu ada yang nyetir mobil ambulansnya itu sambil menangis. Ya sambil bergetar tubuhnya. Karena saking seringnya dia melihat korban-korban. Yang mungkin tubuh-tubuhnya hancur, bayi-bayi yang dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Ya, atau saking seringnya dia mendengar apakah ibu yang menangis, ayah yang menangis karena kehilangan bayinya, atau anak-anak yang kebingungan mencari orang tuanya. Ya, dengan tubuh yang kelelahan yang mungkin bekerjanya 24 jam selama berminggu-minggu dengan istirahat yang mungkin sangat sedikit, ya, tapi itu perannya. Ada yang memainkan perannya sebagai seorang dokter, sebagai seorang perawat yang ketika
masjid-masjid, rumah sakit itu dikepung oleh tank-tank Israel kemudian ditembaki, para dokter dan perawat itu memilih tidak meninggalkan pasiennya. Yang ketika ada ancaman untuk mengevakuasi, untuk mengkosongkan rumah sakit dari tentara Israel, mereka tetap membersamai pasien-pasiennya di dalam rumah sakit. Nah, itu luar biasa ya, pahlawan yang siap mati untuk benar-benar menjalankan perannya, untuk bisa merawat merawat pasien korban-korban luka yang banyak banget jumlahnya. Ya, sampai kolaps ya. Kalau kita lihat kondisinya di satu kasur tuh bisa berisi 4 pasien. Ya, atau ada pasien juga yang ya udah ditidurkannya ya di lantai-lantai aja selama masih ada tempat di situ. Ya, atau bayi-bayi ya, oh, luar biasa. Ya, atau bagaimana ada perawat yang melihat sendiri yang menjadi pasien, yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Atau seorang dokter yang mendapatkan kabar bahwa rumahnya dirudal, bahwa keluarganya semuanya syahid. Tapi mereka tetap menjalankan perannya, tetap menjadi dokter. Ya walau alam, apakah dibayar atau eh, benar-benar bekerja atas nama kemanusiaan. Inilah peran-peran yang luar biasa. Eh, eh, ini adalah kisah-kisah ya. Di saat ada 4 contoh orang yang berjuang dengan perannya masing-masing. Ya, ini ada sebuah kisah tentang Uncle Shaukat, Shaukat Meshanas, seorang yang sangat menginspirasi aku. Ini adalah salah satu pejuang kemerdekaan Palestina di tahun 1948. Jadi awal mula ya, ketika penjajah itu mulai menjajah desa-desa yang ada di Israel, Uncle Shaukat ini dan kawan-kawannya menjadi garda terdepan yang melakukan gerilya perlawanan. Dan di tahun 2016, Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan untuk mewawancarai Uncle Shaukat ini. Ya, bersama Smart Satu Tujuan kita melakukan wawancara mendalam. Orangnya udah sangat tua. Kalau kita lihat dari fotonya, sudah penuh keriput, kemudian matanya itu sudah rabun kalau kita lihat. Sudah tidak jernih lagi matanya. Pendengarannya juga sudah menurun. Kalau kita wawancara ya sama Uncle Syaukat, itu harus teriak-teriak. Ya, ah, Syaukat. Teriak-teriak. Kalau nggak kedengeran. Ya, udah bungkuk, kalau jalan harus dituntun. Sudah dalam kondisi yang sangat tua, yang sangat lemah. Kemudian di sela-sela wawancara, ada satu kalimat yang luar biasa yang beliau sampaikan. Uncle Syaukat bilang dengan suara bergetar menahan tangis ya. Dan mata yang sudah berkaca-kaca. Jadi aku bisa melihat ketika Uncle Syaukat ini menyampaikan, itu benar-benar dari lubuk hatinya yang terdalam. Uncle Syaukat bilang, harusnya saat ini aku nggak duduk di sini. Harusnya saat ini aku nggak santai-santai di sini. Ya, harusnya saat ini aku masih berjuang bersama saudara-saudaraku di Palestina yang melawan penjajah Israel. Waktu itu, oh, Insya Allah, ya, sangat tertampar dengan tekadnya Uncle Syaukat ini. Dia nyesel banget. Kenapa sekarang cuma di sini, cuma duduk-duduk? Kenapa nggak bisa bantuin, nggak bisa berjuang bersama saudara-saudaranya di Palestina yang sampai saat ini masih berjuang melawan penjajahan? Di usia tuanya, di usia senjanya, jiwa Uncle Syaukat ini masih membara-bara. Masih pengen kalau bisa kontribusi, pengen kontribusi. Kalau pengen masih bisa berjuang, pengen berjuang. Ya, dan mengasihani dirinya yang nggak bisa ngapa-ngapain. Dan memang kalau kita lihat sudah banyak sekali uzurnya dan sangat wajar kalau tidak bisa berjuang ke Palestina saat ini. Wah, di situ tertampar banget karena saat mewawancara itu aku posisinya masih sangat sedikit kontribusinya buat Palestina. Masih sangat self-centris. Ya, masih merasa seluruh dunia tuh berputar di antaraku. Ya, masih ngerasa yang penting gue, dan gue. Ya, tapi ternyata Masya Allah.
Kita belajar dari mereka. Kalau mereka bisa kontribusi, kalau mereka bisa berjuang, mereka pengen berjuang. Maka kita juga pun harusnya seperti itu. Kalau kita ada kesempatan, ada waktu, ada uang, ada tenaga, harusnya kita berjuang. Ya, atau ada para penjaga Al-Aqsa. Nah, di sini ada Hanadi Halawani dan Khadijah Khuis ya. Ada Instagramnya. Dan sering sekali Instagramnya itu di-ban. Dan sering sekali mereka itu dilarang masuk ke Al-Quds, dilarang masuk ke Al-Aqsa. Kenapa? Karena mereka berjaga-jaga. Jadi di sekitar Al-Aqsa untuk menyampaikan bahwa ini adalah masjid suci umat Islam. Ya, mereka pernah ditangkap, mereka pernah dipenjara. Bahkan Khadijah Khuis ini pernah dimasukkan ke dalam sel isolasi, sel yang sempit, gelap, kemudian sangat kotor, sangat busuk, yang katanya baunya bisa tercium dari jarak puluhan meter. Dimasukkan ke sana dalam keadaan tanpa baju, ya, tanpa benang sehelai pun menutupi tubuhnya. Wah, penyiksaannya sangat berat. Tapi mereka tetap bergerak untuk membela Palestina. Ya, atau para penyintas dan para pengungsi yang saat ini jumlahnya ada lebih dari 5 juta warga Palestina yang ada di luar wilayah Palestina. Ada yang mengungsi di Lebanon, ada yang mengungsi di Turki Selatan. Nah, nah, banyak yang mengungsi. Mereka ini juga sedang berjuang. Mereka juga tengah menanti-nanti untuk bisa kembali ke wilayah Palestina. Ada yang banyak yang tengah atau pernah menghadapi kekejaman dan penyiksaan di penjara-penjara Israel. Ya banyak janda-janda yang kehilangan suaminya. Suaminya sudah lebih dulu syahid. Sedangkan mereka punya tanggungan. Ada yang anaknya 4, ada yang kayak 5, ada yang kayak 6. Ya, mereka berjuang juga. Ya, atau ada pejuang-pejuang di Gaza. Ya, kalau dulu ada Great Return March. Kalau sekarang pejuang-pejuang yang saat ini tetap bertahan, tetap berjuang di Gaza. Ada yang kehilangan kakinya, ada yang kehilangan semuanya. Ada yang kehilangan 18 orang keluarganya. Ada yang kehilangan kakinya, ada yang kehilangan matanya. Wah, inilah orang-orang yang luar biasa. Itu maka kita juga harus melakukan peran terbaik yang bisa kita lakukan untuk Palestina, yang bisa kita lakukan untuk membela kemanusiaan, untuk berdiri di atas kemanusiaan. Gimana caranya? Ya, pertama pahami isunya, suarakan Palestina. Sekarang zamannya informasi, apakah itu di media sosial ya, ataukah di media-media yang kita punya, itu sangat-sangat berpengaruh apa yang kita suarakan. Bahkan sekedar like and share, ya, sekedar kita reshare aja di story Instagram kita misalnya, atau reshare di story WhatsApp kita. Wah, itu udah sangat membantu ya, menyadarkan, membuka mata orang-orang ini loh yang terjadi di Gaza. Ini loh korban jiwa yang saat ini sudah eh, sudah terjadi ya, korban dari gempuran Israel selama 40 hari lebih. Kita suarakan dan pahami juga ya sebenarnya sejarahnya gimana sih? Oh, ternyata terjadinya bukan dari 7 Oktober tapi dari 1948 bahkan 1917. Sehingga kita punya gambaran yang utuh tentang penjajahan di Palestina. Sehingga kita nggak gampang terbawa apakah itu hoax. Ya, atau mungkin ada tokoh, ada influencer yang menyampaikan hal-hal yang keliru. Kita jadinya nggak gampang bingung. Ya, kalau mau main bisa ke pulse.smart171.org. Ini adalah informasi-informasi tentang isu Palestina yang sudah disampaikan dengan penyampaian yang semudah mungkin. Ya, ada infografis sejarah penjajahan Palestina, ada tinjauan tentang hukum internasionalnya bagaimana, ada tinjauan tentang negeri tiga agamanya. Ya, insya Allah memudahkan kita memahami isu Palestina. Kemudian berdoa dan berdonasi. Itu jangan sampai kita melupakan Palestina dalam doa-doa kita.
ya dalam sujud-sujud kita. Setelah selesai sholat, ya kita sempatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kemudian berdonasi ya dengan berapapun harta yang kita miliki kita sisihkan untuk membantu Palestina, untuk membantu korban-korban, ya apakah dalam bentuk bantuan medis, apakah dalam bentuk air bersih, apakah dalam bentuk makanan, apakah dalam bentuk selimut karena sekarang sudah memasuki musim dingin, ya, dalam bentuk jaket dan semuanya sangat-sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita yang hari ini ada di Gaza. Nah, demikian. Mohon maaf sebagai rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair. Teh Konita selalu apa ya, selalu membawa emosi gitu. Terbawa emosi saya kalau misalnya bahas Palestina itu rasanya pengen nangis saja gitu. Baik, sangat menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Teh Konita tentang Palestina, dan yang saya setuju sekali sih. Saya dari saya mungkin SMA gitu ya, saya selalu mempelajari terkait dengan apa yang terjadi di Palestina bersama dengan Israel, dan menurut saya di saat ini itu yang paling masif ya, Israel tuh berhasil menutup mata orang-orang di Palestina, merenggut nyawa mereka, membombardir mereka, tapi mereka tidak sadar, mereka membuka mata dunia. Itu yang sampai sekarang saya masih, wah Masya Allah ya, itu kuasanya Allah, dan itu kembali, itu kuasanya Allah. Dan saya setuju sekali dengan tadi apa yang disampaikan oleh Teh Konita, kita ikut para pejuang kita di sebelumnya di zaman kemerdekaan, mereka kurang susah apa lagi sih dibandingkan kita di saat ini, tapi mereka masih loh berjuang, dan mereka masih mendukung gitu Palestina. Lalu mengapa kita tidak? Baik, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Namun sebelum itu saya ada yang menarik perhatian nih. Saya mau sapa dong Ukti Villa, Sister Villa dari Muslimah BC Batam, seru banget kayaknya nih. Denger kajian tuh rame-rame bareng-bareng gitu nih. Kayak saya juga pengen ya nanti di kantor gitu bikin apa ikut kajian Zoom gitu terus gabung bareng-bareng gitu. Mungkin eh, bisa unmute dulu. Izin ya Teh Konita sebelum berlanjut ke sesi diskusi, mau sapa dulu nih teman-teman dari Muslimah BC Enggak, Batam. enggak. Assalamualaikum teteh-teteh Sister Villa dari Muslimah BC Batam. Mungkin ada yang bisa Waalaikumsalam. bersuara. Masya Allah. Untuk Suster Villa, apakah bisa mendengar suara kami dari WC Sangat, Bapak? sangat jelas, sangat jelas. Masya Allah ini, jadi kalau boleh tahu ini dengan Ibu atau Mbak siapa, Sister Villa? Di sini ada saya Mbak Nanda dan di sini ada Ibu Muntea, kami tempat internal kami dan juga rekan WC Bapak. Mungkin boleh. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah, ya. Ini jadinya kalau kalau boleh tahu sedikit, ini berarti biasanya kalau ada kajian online tetap dibikin kayak gini, misalnya Jumat gitu ya, sekalian apa ya, sekalian jam istirahat, mungkin bisa sekalian mendengarkan kajian bersama, biasanya gitu ya. Sebelumnya kami menyesuaikan kegiatan aja, Oh yes. jika apabila memang ada kesempatan seperti saat ini kita berkumpul gitu, apabila dulu mungkin di tempat masing-masing di ruang kerja. Kemudian Ibu Muntea ini semangat sekali mengajak kami untuk menyaksikan kajian seperti ini, jadi kami para wanita alhamdulillah ada kesempatan untuk mendengarkan kajian yang bermanfaat dan bagi banyak sekali orang seperti itu. Masya Allah. Dan kayak ini perlu nih dicontoh ya di tempatnya Sister Villa yang lain, di kantor-kantornya Sister Villa yang lain. Ini menarik sekali nih. Saya terinspirasi jujur, terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Sister Villa di kantor Bea Cukai Batam ya. Baik, mungkin setelah ini kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Teh Konita, kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk 3 orang penanya dulu kali ya, 3 orang penanya. Baik melalui kolom chat ataupun mungkin ada yang mau menyampaikan langsung pertanyaannya kepada Teh Konita. Baik, silahkan, dipersilahkan. Mungkin ada yang mau curhat gitu juga kan terkait dengan apa yang disaksikan di Palestina gitu. Bisa sharing juga di sini. Ini masih melihat dulu di kolom chat. Atau ada yang ingin menyampaikan langsung pertanyaannya, kami persilahkan.
Izin bertanya boleh, Mbak? Silahkan. Mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena kondisinya lagi ini ya, sinyalnya kurang bagus di kami. Ya, Siap-siap. iya, Dari Ibu Rita Dwi Lindawati, nggih, Bu. Nggih? iya. Terima Siap. kasih Silahkan, Bu. waktunya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustazah, tentang Palestina ya, isu Palestina. Luar biasa sekali, banyak pembelajaran yang kita dapat dari Palestina ya, tentang terutama mengenai keimanan gitu ya, tentang bagaimana keimanan saudara-saudara kita. Namun ada juga pertanyaan yang di dalam kehidupan sehari-hari itu munculnya tuh begini. Kita kan ingin ya Palestina itu merdeka gitu ya. Mungkin ini sudah dijelaskan sama Ustazah, mungkin kalau kelewatan ya, saya bertanya ini, mohon maaf Ustazah ya, karena kondisi di sini sinyalnya lagi kurang bagus, jadi putus nyambung. Ya, banyak pertanyaan begini, kalau Palestina merdeka berarti kita mudah menjelang kiamat dong, gitu kan. Sampai akhirnya isu itu dijawab oleh Menteri Luar Negeri kita gitu ya. Bilang, yang penting kita apa Palestina merdeka, kiamat itu urusan Allah, benar kan ya gitu. Nah ini menurut Ustazah bagaimana ya? Karena memang sih kalau kita lihat cerita dari hadis, dari fase-fasenya itu seperti itu gitu. Nah pertanyaan saya seperti itu Ustazah, untuk menjawabnya supaya kalau ada pertanyaan seperti itu tuh bisa pas menjawabnya, tidak apa ya, tidak berpengaruh terhadap terhadap niatan kita ya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Begitu pertanyaan saya. Jazakillah khair. Ya, baik. Baik Teh Koni, mungkin mau langsung dijawab. Ini menarik juga sih, ini juga pertanyaan saya juga sih ini. Silakan. Ya, sebenarnya ini banyak ya pertanyaan-pertanyaan ini atau isu-isu seperti ini yang beredar di media sosial dan bahkan akhirnya menjadi alasan juga untuk akhirnya orang-orang tidak jadi bersuara atau tidak jadi memberikan bantuan dan supportnya kepada Palestina karena takut kalau menang nanti kiamat. Itu pertama yang harus kita pahami bahwa takdir takdir Allah dan terkait tanggal dan waktu kiamat itu adalah sesuatu hal yang sudah ditetapkan gitu dan ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Yang pertama, ketika kita ngomongin Gaza, ketika kita ngomongin Palestina, ini adalah masalah kemanusiaan. Ya, dan ketika ketika kita ngomongin kiamat, ini adalah tentang suatu hal yang bukan ada dalam ranah kita. Ini adalah ranahnya Allah dan bahkan Rasulullah pun tidak mengetahui kapan waktunya. Yang kita hanya bisa mengetahui adalah dari tanda-tandanya. Gitu. Maka kalau kita melihat dari perspektif Islam, kalau kita lihat dari perspektif hadis, Rasulullah itu sangat menganjurkan kita untuk membantu ketika ada saudara semuslim, apalagi saudara seiman, apalagi para pejuang eh, yang membela Masjidil Aqsa itu untuk membantu mereka. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya bahwa Muslim itu ibarat satu tubuh. Ketika ada satu tubuh yang merasakan sakit, harusnya tubuh yang lain juga merasakan sakit. Ketika ada yang terluka, maka tubuh ada yang merasakan demam, matanya mengucurkan air mata, ya, mulutnya mengadu dan seterusnya. Ya, maka ini yang harus kita lakukan juga. Ya, ketika saat ini kita melihat ada saudara-saudara kita yang tengah dizolimi, yang tengah digempur habis-habisan, maka harusnya kita sebagai saudara seiman itu turut membantu, turut membela. Ya. Gimana nanti kalau ternyata kiamat gitu, maka ini yang memang harus kita hadapi. Walaupun kita juga nggak pernah tahu ya, apakah ketika saat ini katakanlah perjuangan dia langsung tidak belum juga. Ya ini adalah rahasia Allah. Tapi yang pertama yang harus aksi yang kita lakukan pertama adalah membela rakyat-rakyat rakyat Gaza, ya, membela saudara-saudara kita. Gitu. Ada juga yang memberikan tafsir kalau sesuai dengan Quran surat Al-Isra itu di halaman 4 itu dibahas tentang bagaimana Palestina itu dibebaskan dengan 2 kali penyerangan. Ada penyerangan pertama yang kemudian itu
eh, masih dikalahkan, dan penyerangan kedua yang akhirnya Palestina kemudian akhirnya berhasil dibebaskan. Ya, ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan bahwa perlawanan 7 Oktober ini adalah penyerangan pertama. Ya, tapi wallahu alam, ya itu hanyalah tafsir, hanyalah eh, dugaan-dugaan orang-orang saat ini. Gitu. Jadi memang justru karena kita sudah dekat dengan akhir zaman, justru karena kita sudah dekat dengan kiamat yang memang kita belum tahu kapan waktunya, justru ini saatnya kita memberikan bantuan terbaik untuk Palestina. Justru saatnya ini kita memberikan kontribusi kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jangan sampai nanti ketika kiamat, atau jangan buru-buru kiamat ya, merdeka dulu deh Masjid Al-Aqsa-nya. Jangan sampai dulu nanti ketika sudah merdeka Masjid Al-Aqsa-nya, tidak ada kontribusi kita di sana. Nggak ada uang yang kita infakkan ke sana. Nggak ada suara yang kita suarakan untuk membela Palestina, untuk menyampaikan apa yang terjadi saat ini di Gaza, di Masjidil Aqsa, dan seterusnya. Gitu. Jadi bisa dibalik ya logikanya. Justru karena sebentar lagi kiamat, justru karena kita sedang di akhir zaman, maka ini saatnya kita benar-benar melakukan benar-benar upaya terbaik kita upaya membantu untuk sebagai membela ini ya, ya, Ustazah Palestina. ya, apa Ya, sebagai legasi kita gitu ya, Ustazah, legasi kita. betul. Ya, apa yang kita tanam Berbuat ya, ya. saham-saham yang kita tanam. Lalu sedikit lagi boleh sedikit lagi mengenai apa produk yang diboikot itu. Ada beberapa produk yang diboikot itu akhirnya kan membuat surat pernyataan ya Ustazah ya, bahwa kami Betul, sudah tidak menggunakan berarti sudah otomatis terbebas dari hukum haram gitu kan ya. Kalau Yang fatwa MUI kan fatwa bilang MUI. hukumnya haram. Berarti oke. kalau mereka sudah merubah kebijakan berarti sudah boleh begitu atau bagaimana Ustazah? Ustazah. Ya, kalau MUI itu kan mengeluarkannya haram yang berinteraksi ya dengan produk-produk atau pembelian yang berafiliasi terhadap Israel. Nah, eh, kita bisa melihat rangkaian besarnya. Jadi katakanlah ya, misalnya ada fast food di Indonesia yang kita tahu itu terafiliasi dengan Israel, mereka membantu Israel. Bahkan ada produk-produk ya kayak Unilever, Unilever itu dengan tegas mengatakan kita tidak akan menghentikan bantuan kepada Israel. Nah, walaupun kalau yang cabang di Indonesia mengatakan bahwa mereka tidak terafiliasi atau mereka bahkan memberikan bantuan ke Palestina atau bahkan mereka melakukan atau menyampaikan bukti dukungan. Tapi kalau kita lihat secara jaringan bisnis internasionalnya ada kaitannya dengan bantuan terhadap Israel, maka berarti itu masih terhitung produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Jadi memang kita perlu untuk melihat dalam kacamata besarnya gitu. Kalau kita lihat di gerakan BDS Indonesia ya, Boycott, Divestment and Sanction, nah itu adalah organisasi yang melakukan boycott terhadap produk-produk Israel di berbagai penjuru dunia. Jadi di negara-negara ini dulu awalnya dari Eropa ya, yang awal mula dari BDS ini. Kemudian ada dari negara-negara lainnya yang ikut mendirikan juga gerakan yang sama. Nah, salah satunya juga ada di Indonesia nih, BDS Indonesia. Nah, kalau BDS itu dia menganjurkan ya ada produk-produk tertentu yang memang harus diboikot. Ya, kayak McD, KFC, kemudian Intel, hal-hal yang kayak gitulah. Nah, itu bisa dilihat nanti di Instagramnya BDS, produk-produk yang memang berafiliasi ke sana dan memang karena memang ada rekam jejaknya gitu bahwa produk-produk itu memberikan bantuan kepada Israel. Gitu, wallahu alam. Jasa kita hairis saja ya. Itu yang Unilever tuh malah saya perkembangannya baru tahu bahwa mereka sudah menyatakan tetap membantu Israel untuk yang pusat itu ya Ustazah ya. Mm-mm. Betul, betul. Baik.
Ya, jazakillah Teh Konita dan tadi Ibu Rita ya Bu ya. Masya Allah pertanyaannya luar biasa sekali. Baik, kita lanjutkan. Ini izin Teh udah ada pertanyaan dari kolom chat. Ini dari Teh Genis Anggraini. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Konita, gimana ya caranya untuk memberi respon pertanyaan anak kita yang bertanya, kenapa ya Ma, Allah kan nggak tidur, Allah kan melihat, tapi sekarang seperti membiarkan Palestina gitu, seperti yang saat ini kita saksikan. Mungkin langsung dijawab saja, Teh Konita? Mau langsung dijawab? Siap. Ya, Siap. bismillah. Pertama, sampaikan bahwa apapun yang terjadi, apapun takdir yang sudah Allah tetapkan itu adalah yang terbaik. Ya, ini adalah pemahaman yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik dari Allah. Walaupun kacamata manusia, ya tadi, kacamata manusia mungkin bingung kenapa Allah tidak mengirimkan bantuan, kenapa Allah tidak segera memerdekakan Palestina, kenapa Allah tidak menghancurkan Israel dan bala tentaranya. Ya, padahal itu semua adalah hal yang sangat mudah bagi Allah. Maka Allah mengetahui bahwa saat ini itulah ya, takdir terbaik Allah. Tinggal kita pandai-pandai mengambil hikmahnya. Ya, kita sadar dan kita paham bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha perkasa, Allah adalah raja yang bisa melakukan segalanya dan sangat mudah bagi Allah untuk mengalahkan Israel. Ya, hal yang sangat mudah bagi Allah untuk bisa membuat Palestina, Masjid Al-Aqsa merdeka. Ya, boleh jadi dengan takdir terbaik Allah saat ini yang masih membuat Gaza ya banjir darah, banjir air mata. Itu adalah cara Allah untuk membuka mata dunia. Kita sadar bahwa siapa di sini yang menjadi penjahatnya, mana di sini yang menjadi pahlawannya, mana di sini yang menjadi korbannya. Ya, mungkin ini cara Allah untuk membuat kita bisa turut membantu Palestina. Ya, itu kan pahala. Kita menyuarakan Palestina, kita mengirimkan donasi untuk teman-teman kita yang ada di Gaza. Kita bersuara menyampaikan apa yang terjadi saat ini di Masjid Al-Aqsa, itu pahala semua dari doa-doanya yang terus dipanjatkan oleh muslim sedunia, oleh kita ya, ketika setelah sholat kita doakan Palestina, itu menjadi pahala buat kita. Oh, mungkin ini cara Allah agar kita mengenalkan Palestina, mengenalkan Masjid Al-Aqsa kepada anak-anak kita. Ya, jadi banyak misalnya buku-buku yang membahas, oh ini Al-Aqsa, nah ini Masjid Al-Aqsa, masjid suci ketiganya umat Islam. Ini Masjid Al-Aqsa, tempat Rasulullah berkumpul Islam. Ya, makin paham. Mungkin ini cara Allah untuk membuka gerbang para syuhada di Gaza, di Palestina. Ya, ada 14.000 lebih kali ini menjadi syuhada, dan orang-orang yang syuhada kalau kata Allah di Quran surat Al-Imran, mereka tidak mati, mereka hidup dalam nikmat dan rahmatnya Allah. Mungkin ini cara Allah membuka para pejuang ya yang akhirnya berjihad membela tanah sucinya. Wah, itu juga pahala-pahala yang luar biasa. Ya, dan jihadnya para pejuang Palestina itu bisa juga kita lakukan saat ini. Ya, apakah dengan mendidik generasi-generasi yang soleh? Apakah dengan harta kita? Ya, apakah dengan tenaga kita? Apakah dengan suara kita? Itu juga jihad untuk kita. Ya, jadi kalau kita lihat ada banyak sekali hikmah-hikmah yang terjadi ketika Allah masih menakdirkan Palestina dan Masjid Al-Aqsa itu terjajah. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Insya Allah, alam bisa kilah Teh Konit, dan menarik sekali nih tadi pertanyaannya Teh Genis. Jazakilah Teh Genis. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari kolom chat juga, dan mungkin izin ini pertanyaan terakhir dari Teh Farhana Laili. Assalamualaikum Teh Konit. Waalaikumsalam. Saya Farhana, izin bertanya. Saya seorang mahasiswi nih, Teh. Nah, ternyata tuh mahasiswi ini Teh. Nah, ternyata tuh teman-teman saya masih banyak yang menyalahkan Palestina, bukan malah Israel. Kayak pikirannya belum terbuka gitu. Padahal mereka pun juga Islam yang ngomong gitu. Mungkin keterbatasan ilmu mereka soal isu ini. Nah, gimana ya Teh biar bisa menyadarkan mereka bahwa Palestina tuh gak salah, gak nyerang. Kadang tuh pengen marah aja rasanya. Oke, mohon dijawab Teh. Terima kasih sebelumnya. Ini juga ya, ini kan pertanyaannya Sister Vila yang lain nih kayaknya nih. Gimana ya caranya ngomong gemes, kita udah gemes duluan gitu. Ih, kok gak ngerti-ngerti sih ya. Mungkin Teh Konit silahkan bisa menjawab. Ya, salah.
Inilah pentingnya kita sering menyuarakan Palestina, sering menyampaikan edukasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Ketika kita hanya melihatnya dari 7 Oktober, ya, maka sangat mungkin akhirnya penjajahan ini jadi terlihat seperti konflik. Wah, ini pejuang Palestina duluan yang menyerang sampai akhirnya Israel membombardir mereka. Kalau dari kacamata atau perspektif itu, framing seperti itu, ya sangat mungkin akhirnya ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Maka tugas kita adalah menyampaikan ya bagaimana awal mulanya, sampaikan bagaimana penjajahan yang terjadi di Palestina. Ada banyak banget sekarang video-video 1 menit ya yang menyampaikan dari 1948 sampai saat ini. Ya tinggal kita rajin-rajin eh, share di media sosial kita atau di akun WhatsApp kita. Yang nge-share tuh paling cuma 3 menit. Ya, mungkin cuma paling 5 menit untuk bikin captionnya udah dari 24 jam waktu kita, sisihkan 5 menit aja setiap hari untuk menyampaikan apa yang terjadi di Palestina. Apakah itu penjajahannya atau bagaimana kondisi realnya, ya apakah rumah sakitnya yang sedang dibombardir, apakah migrasinya ya saat ini orang-orang di Gaza Utara harus meninggalkan rumahnya kemudian mengungsi di Gaza Selatan. Ya, ini yang harus terus kita sampaikan. Jadi memang tugas kita adalah menyampaikan. Ya, dan ini mungkin perlu bertahun-tahun. Ya, perkara orang akhirnya mau memahami, orang mau membaca, ya, orang mau melihat videonya yang mungkin nggak semua orang bisa bertahan video yang 1 menit 2 menit. Itu adalah urusannya Allah. Tapi tugas kita adalah terus-menerus menyampaikan perspektif besarnya tentang penjajahan Palestina. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau orang-orang yang sudah mengerti, sudah paham, sebenarnya tapi memilih sikap, yang memilih tidak bersuara, memilih mengoreksinya dengan hati, gitu masalah, tapi cuma di dalam hati doang. Dan ini yang akhirnya menjadikan kita termasuk yang tergolong sama lemahnya iman dengan orang yang mengoreksi kemungkaran hanya dengan hati. Jadi insya Allah selama kita terus-menerus menyampaikan ini adalah upaya terbaik kita. Syukur-syukur kalau ternyata orang yang mau ngajak diskusi, orang yang ngebales story kita, terus ngajak diskusi, dan itu kesempatan kita untuk bisa menyampaikan apa yang terjadi. Ya, kalau mengambil hikmahnya tentang bagaimana mata dunia saat ini terbuka tentang apa yang terjadi di Gaza, tentang apa yang terjadi di Palestina. Ini kan perjuangan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Sudah berpuluh-puluh tahun orang-orang yang di Gaza, para pejuang Palestina itu terus melawan Israel. Walaupun mereka disematkan teroris, walaupun mereka disematkan anti perdamaian, apapun itulah ya, banyak fitnah-fitnah yang terjadi, tapi mereka terus berjuang. Sampai akhirnya, ya setelah berpuluh-puluh tahun, mata dunia akhirnya terbuka tentang apa yang terjadi di Palestina. Jadi jangan sampai kita yang baru seminggu, 2 minggu, ya udah mau menyerah, udah mau, udahlah. Ya banyak juga nih yang akhirnya masih kemakan blunder-blunder. Ya tetap terus sampaikan. Gitu walau alam. Jazakillah khair, Teh Konita sekali lagi, Masya Allah ini sangat mencerahkan ya. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan Teh Konit sebelumnya, itu kita sebelum kita menyuarakan kita harus pahami dulu isunya. Nah tadi itu sudah dikasih tuh linknya oleh Teh Konita yang sudah kami sematkan juga di kolom chat. Silahkan nanti bisa diklik di pulse.smart171.org. Baik, Teh Konita, mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka sudah berakhir nih sesi diskusi kita. Nah, mungkin izin Teh bisa menyampaikan sedikit kata-kata pemantik penutup closing statement untuk kali ini. Ya, Bismillah. Kemerdekaan Palestina, kemerdekaan Masjid Al-Aqsa adalah sesuatu hal yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Adalah sesuatu hal yang memang sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Bahwa nanti di akhir zaman Palestina akan merdeka. Maka pertanyaannya, apakah akan ada andil, apakah akan ada kontribusi kita di sana? Karena Palestina akan menang dengan atau tanpa kita, maka pastikan kita turut berkontribusi. Ya, ada harta kita, ada tenaga kita, ada suara kita yang kita berikan untuk membela, untuk membantu
orang-orang yang ada di Gaza, para pejuang Palestina. Ya, semoga kontribusi kita yaitu menjadi amal, menjadi pemberat kita untuk kebaikan negeri akhirat kita, insya Allah. Sekian, wallahu alam. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Jazakillah khair, Teh Konita, atas materi yang disampaikan. Luar biasa sekali mengajak kita, mengingatkan kita kembali untuk terus ya menempa niat kita, dan kita berada di pihak siapa. Itu yang harus kita ingat sebelum kita jauh berbicara terkait dengan upaya-upaya. Nah, terkait dengan upaya ini, selain tadi kita menyuarakan dan tadi sudah disampaikan, kita bisa membantu dan berupaya melalui berdonasi, memberikan sumbangan. Nah, ini kita buka kesempatan untuk Sister Villa semua untuk berpartisipasi dalam program Solidaritas Palestina Dompet Duafa dengan WIS Kementerian Keuangan melalui link yang QR yang sudah tertera di layar, dan ini bisa nanti juga dicek kali ya di land page-nya Dompet Duafa, dan itu program Solidaritas Palestina, Satukan Solidaritas Bantu Palestina, Patungan Wakaf Ambulans untuk Palestina bersama WIS Kementerian Keuangan. Ini nah, sudah ada linknya juga, nanti bisa diklik di tautan link yang sudah kami sampaikan juga di kolom chat. Dan kami tunggu. Nah, itu sudah ada di situ, sudah terlihat ya progres penggalangan dananya. Nah, nanti kami juga tentu masih menunggu dukungan dan partisipasi dari Sister Villa semuanya. Dan baik, mungkin sebelum kami tutup juga kami mengingatkan kembali nih bagi Sister Villa yang belum registrasi, silahkan bisa registrasi di yang pada link yang sudah kami sampaikan di kolom chat. Dan kembali kami ingatkan, seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Teh Konita tadi, bahwa mungkin kalau misalnya kita sudah berpikir terkait upaya-upaya, kita harus kembalikan lagi gitu. Seperti apa yang tema kita kali ini, where we stand with humanity, we stand with Palestine. Dan semoga Allah menyaksikan kita semua, langkah-langkah kecil kita, niat kita, itu kita diketahui bahwa kita berada di pihak Palestina. Baik, dengan berhini tadi maka kita tutup dulu dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Sister Villa telah berkenan hadir dan bergabung dalam kegiatan Caring with Sharing edisi ke-7 dengan tema Stand with Humanity. Sampai jumpa di kegiatan Caring with Sharing selanjutnya. Dan saya Baik Elina pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah, Mbak panitia, semua ahli Villa. Assalamualaikum. Ya, nanti untuk materi nanti insya Allah akan kami sampaikan.